Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 101 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Rabu 26 Agustus 2020 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 mengatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dungi ninna si Petrus dohot akka apostelima mangalusi ikon oloaddo iba di debata asa dijolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 11. Kitab Kisah Para Rasul bukan apa yang terjadi pada gereja mula-mula yang menentukan kualitas mereka, tetapi apa yang mereka lakukan pada apa yang terjadi saat itu, yaitu pada curahan Roh Kudus. Itulah kualitas mereka, yaitu kesetiaan kepada Tuhan dinyatakan dengan pertama, siap menjadi saksi. Dalam perjanjian baru, saksi disalin dari kata martus. Dalam bahasa Yunani artinya seseorang yang mengetahui dan mengakui satu fakta dari suatu kejadian, atau seseorang yang menyaksikan pengalaman dan apa yang dilihatnya, mempersaksikan melalui kata-kata apa yang dilihat, apa yang diyakini. Fakta yang dilihat dan yang dipercaya itu memaksa mulut berkata-kata untuk bersaksi. Karena Petrus telah menyaksikan kebangkitan Yesus, dia menyampaikan kebenaran dan kesungguhan kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid lain. Kesaksian perlu diberikan kepada orang lain yang ragu-ragu, supaya percaya kepada fakta yang kita sampaikan. Untuk menegakkan kebenaran, hakim di pengadilan selalu menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian perkara. Demikian
halnya dengan hidup orang percaya. Orang percaya terpanggil menjadi saksi supaya orang yang ragu-ragu terhadap Yesus Kristus menjadi percaya sepenuhnya dan setia kepadanya. Yang kedua, berani bersaksi. Orang percaya yang mengalami ketergantungan hidup dengan persekutuan bersama Tuhan berani bersaksi bahwa hanya Tuhan yang patut disembah dan dihormati. Di dalam sidang majelis besar Yahudi, Petrus dan teman-temannya dipaksa untuk tidak bersaksi tentang Yesus. Ancaman tidak dihiraukan oleh Petrus. Dia tidak mau diam. Dia tidak mau bungkam. Dia tetap dengan berani bersaksi tentang Yesus. Bahkan dengan lantang dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Orang percaya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Orang percaya harus berkata tidak kepada dunia apabila dia dipaksa untuk meniadakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Yang ketiga, bersaksi dengan perilaku. Keseharian hidup orang percaya bersaksi tentang Yesus yang hidup dan yang bangkit dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perilaku orang percaya adalah kesaksian dan khotbah yang hidup, yang mampu menggarami hidup orang yang belum percaya. Bersaksi bukan hanya dengan khotbah, bukan hanya dengan nasihat dan pengajaran, terutama bersaksi melalui perilaku, tindakan, perbuatan yang baik meniru Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu kepada kami jemaatmu. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu dan bersaksi bagi-Mu. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah, berkatilah, sertailah dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 101 ayat 2. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.